Oke brother, selamat datang di YouTube channel Ruslan Adventure. Ini adalah podcast pertama kita. Jadi di sini sama kita udah ada 2 anggota dari Ruslan Adventure yang mau berbagi pengalamannya di Gunung Pangrango. Ya udah, langsung masuk aja bumper dulu, baru kita lanjutin videonya. Oke bre, karena ini video pertama, gue mau kenalin gue dulu nih. Anjing. Oke, karena ini video pertama, gue mau kenalin diri gue sendiri dulu. Gue Fatur, gue member Ruslan Adventure dari tahun 2019 mungkin. Kenapa 2019? Karena dulu namanya beda. Ganti jadi Ruslan Adventure itu baru tahun 2019. Sebelumnya bukan gitu namanya. Lo semua bisa panggil gue Atung. Ya udah, kita lanjut ke 2 orang abang-abang ini. Silakan abang-abang, kenalin dirinya. Nama gue Arif, biasa dipanggil Waje. Kalau nama gue Padan Fadila, bisa disebut Pamat. Udah segitu doang. Ya. Ini kita sini, sorry kalau ada suara motor lewat atau suara angin, karena kita di outdoor, di luar ruangan gitu. Karena ini dadakan, ya biar nggak durasi, langsung aja kita masuk nih ke abang-abang ini yang mau nge-share ceritanya di Pangrango. Apa aja sih yang diperluin kalau kita mau ke Pangrango? Terus persiapan apa aja yang kita harus siapin sebelum ke Pangrango? Dan estimasi dari biaya, waktu, fisik, mental, itu persiapannya kayak gimana? Nah, kan siapa tahu teman-teman semua ada yang belum pernah dan ada niat pengen nyobain ke Pangrango. Nah, langsung aja nih, Pangrango 3019 mdpl, berada di Jawa Barat, dekat dari Jakarta. Salah satu alternatif buat yang suka naik gunung tapi nggak punya waktu banyak buat naik gunung, mungkin bisa jadi pilihan. Pangrango, kalau gue dengar dari orang kan, katanya trek via Cibodas itu lebih ganas dibanding Gunung Gede via Putri. Bener nggak kayak gitu? Bener sih kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Soalnya landainya agak jarang. Oh jarang. Iya, dibikin naik terus. Kalau via Putri lumayan lah, landainya masih ada. Berarti kalau naik Gunung Pangrango via Cibodas ya? Iya. Itu bisa dibilang bonusnya dikit lah. Bonusnya dikit. Tuh, buat teman-teman semua yang mau ke Pangrango, ini buat yang belum pernah ya. Ya, berarti kalau treknya bisa dibilang nanjak terus. Nanjak. Itu yang harus dipersiapin terutama fisik. Fisik. Ya, pasti. Itu bisa kalian jaga pola tidur, jaga pola makan, pola hidup, semua dijaga. Biar pas naik itu kondisi kita fit. Soalnya kalau naik kondisi tubuh kita lagi lemas, lagi nggak fit, itu pasti kan pengaruh kan? Pengaruh. Iya. Bisa baru naik, belum nyampe pos 1 udah kram gitu ya kan? Kasarnya. Banyak sih yang kayak gitu. Ya kan? Jadi kan biar menghindari hal-hal seperti itu, ya kita antisipasinya dengan cara hidup sehat, ya kan? Bener. Bisa dengan jogging, jaga pola tidur. Yang biasanya begadangan jangan begadang dulu. Yang tadinya suka telat-telat makan jangan telat dulu. Konsumsi vitamin, apalagi kita lagi masa-masa yang mana pandemi, yang mana imun kita tuh benar-benar harus dijaga gitu. Jangan sampai lagi di gunung imun kita turun, ngedrop.
terus amit-amit kalau sampai kita ngedepak gitu, ngedrop gitu di gunung ya kan, jangan Nggak sampai. sampai. Ya. Sampai. Nah jadi itu poin pertama. Yang disiapin berarti fisik, karena treknya Agak naik sih. naik. Mantap sih, mantap. Mantap. Nah oke. Untuk persyaratan, kebanyakan apalagi di masa pandemi kayak gini banyak isu-isu, naik gunung lagi kayak gini ribet, persyaratannya banyak, harus pakai inilah itulah apalah. Kan kita juga belum tahu ya dari kalau ke Pangrango itu persyaratannya seribet itu nggak sih, seribet yang dibilang orang-orang nggak sih? Kalau kalian penasaran, langsung kita tanya sama yang udah pernah kesana. Kalau menurut gue sih gak ribet ya. Soalnya persyaratannya cuma tes kesehatan, surat kesehatan, sama surat COVID. Itu aja sih. Harus pakai surat COVID. Iya. Iya. Surat COVID itu kita bawa dari Jakarta kah atau di sana ada nyediain jasa rapid kan? Rapid. Iya, rapid test. Kayaknya sih lebih aman sih dari Jakarta aja. Oh, dari Jakarta ya. Iya. Iya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Nah, benar. Benar. Sedia kopi sebelum hujan. Soalnya kalau udah hujan nggak bisa ke warung beli kopi. Kopi dulu dah ya. Kopi dulu. Iya, kopi. 2,000 years later. Nah, tadi kan persyaratan untuk naik ya, persyaratan yang harus kita bawa, yang harus kita persiapin. Nah, kalau boleh tahu dan mungkin teman-teman sebagian ada yang belum pernah ke Pangrango pengen tahu juga, biaya simaksinya tuh per hari berapa sih? Dia dihitungnya per hari atau langsung digabungin mau berapa hari? Udah pokoknya bayarnya segitu. Kalau gue sih kemarin cuma bayar simaksi 60.000 60.000 per orang. per berapa lama? Bebas sih. Oh, bebas. Kemarin gue sih 3 hari 3 hari. 60.000 bayar. Nah kalau buat 60.000. parkirnya sih 15.000. Parkir motor. Iya. Oh, parkir motor 15.000. 15.000. Berarti simaksi 60.000 per 3 hari. Iya. Sama parkir motor 15.000 3 hari. Itu Benar. 15.000 3 hari. Oke, Bre. Tadi kan untuk pendaftaran udah. Kita udah tahu lah kurang lebihnya seperti apa gambarannya di Pangrango. Nah, mungkin banyak juga dari yang nonton, teman-teman semua yang penasaran nih. Sebenarnya base camp untuk naik ke Pangrango atau ke Gunung Gede via Cibodas itu base campnya di mana sih? Soalnya pengalaman gue pribadi, gue pernah ke Cibodas bareng keluarga gue. Gue nggak tahu base camp untuk pendaki itu yang mana, gue nggak tahu. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sama kayak gue, nggak tahu, bingung nyari base campnya. Mendingan daripada penasaran kita tanya langsung. Nah, Rif. Iya. Untuk base camp, apa dia punya cuma satu base camp atau ada beberapa base camp? Sebenarnya sih base camp banyak, tapi kita bebas senyaman kita. Kemarin gue singgah di base camp Mangidi. Fasilitasnya sih lumayan bagus. Makanannya juga standar. Standar harganya. Oh iya. Aja. Nah, itu kan berarti lu di mana? Base camp Mangidi. Mangidi. Base camp Mangidi ya? Iya. Tapi di sana banyak base camp. Bisa. Banyak. Oh, banyak. Nggak cuma satu, banyak deret. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Lu itu dari Jakarta berangkat hari apa sih? Terus jam berapa berangkatnya? Gitu. Mungkin Kalau banyak yang belum tahu juga kan. Bagusnya jam berapa biar timingnya tepat, ya kan? Soalnya kan di trip kayak gitu kan waktu penting buat kalian, apalagi yang kerja, Seninnya harus kerja atau ya pokoknya harus kejar waktu lah gitu, nggak bisa santai-santai. Mungkin kalau buat yang liburnya panjang atau kerjanya sendiri di rumah, freelance, bisa atur waktunya sendiri. Tapi kalau buat yang kerja kan harus ngejar waktu gitu. Benar. Coba gue sama teman-teman semua pengen tahu nih, bagusnya di hari apa dan jam berapa berangkat dari Jakarta. Kalau
Seninnya kerja lagi gitu, biar nggak kemakan waktu sampai Senin. Kalau gue sih kemarin berangkat sih Jumat malam jam 12 Jam 12 malam. hari Jumat. Oke. Nyampe base camp ya. Kira-kira sih kurang lebih sih jam 4-an jam 3 lah. Dari Jakarta jam 12 nyampe Cibodas. Base camp. nyampe Cibodas jam 3 atau jam 4? Iya, kemarin Oke. kalau gue sih jam 4 karena hujan. Oh. Neduh dulu di Bogor. Oh, neduh. Iya. Neduh dulu. Oke. Nah, lu sampai di base camp gimana? Base camp gue sih biasalah istirahat. Istirahat dulu. Pastilah. Karena Iya. istirahat itu penting, guys. Penting. Oke, guys. Habis itu gue ngopi. Sebat lah. Nyampe base camp, Santai-santai. ngopi. Ngopi. Oh, nggak makan. tidur? Tidur sebentar. Oh, tidur. Terus jam 6 gue mulai pendakian. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oke. Nah, kalau si Maxi tadi udah dibahas ya, jadi ini kita nggak bahas lagi. Nah, setelah jam 6 pagi itu mulai dari base camp berarti ya kan? Dari base camp. Dari base camp. Oke. Ceritain dong di trek gimana, nyampe ngecamp gimana, terus nyampe turun lagi gimana. Sekarang kita simak. Nah, gue mulai pendakian tuh jam 6 pagi. Nyampe pos pemeriksaan sekitar setengah jaman lah kurang lebih. Terus Berarti gua di jam 6:30 lu nyampe pos pemeriksaan. Nah ya, terus gue bablas ke Telaga Biru. Iya. Nah, kita tuh mulai pendakian jam 6 pagi dari base camp. Di hari Sabtu ya? Dari Sabtu. Terus langsung ke pos pemeriksaan. Kurang lebih setengah jaman. Setengah jam berarti 6:30 nyampe pos pemeriksaan. Ya. Terus kita lanjut ke Telaga Biru. Telaga Biru. Langsung kita foto-foto dulu sebentar. Di Telaga Biru. Telaga Biru. Ya. Kurang lebih berapa tuh? Kalau kurang lebih sih sejaman loh Telaga Biru. Sejam di Telaga Sejam. Biru. Hmm. Di Telaga Biru. Kalau dari pos pemeriksaan ke Telaga Biru? Iya, kurang lebih sejam. Oh, sejam. Oh, sejam. Udah nyampe. Setelah itu Nah, dari Telaga Biru tuh kita jalan lagi tuh langsung ke pos penyancangan. penyancangan Eh, berapa lama waktunya? sejaman lah sama. Sejam. Kurang dari- lebih ya. Dari Telaga Biru ke Iya. penyancangan. Habis Terus? itu kita keluarin kopi, kita masak tuh. Salah, ya kan? Ya biasa lah. Biasalah. Sebat dulu lah. Iya. Terus habis itu kita istirahat dulu sebentar. Sekalian foto-foto ya. Habis itu sorry. Gue dengar ada kejadian lucu. Ini bisa dibilang lucu sih. Iya. Lucu kan? Jadi ceritanya dia orang nih ada ngira salah satu dari kita hilang. Tapi nggak hilang guys, nggak hilang. Slow santuy, masih kondusif loh. Coba dijelasin seperti apa kronologisnya. Ya kan pas kita lagi break tuh ngopi sebat santuy, salah satu temen dikira ada yang ke Curug Ciberem. Nah, kejadian lucunya tuh pas gue di pos penyancangan. Ya, gue ngopi dulu sebentar. Teman gue yang satu dikirainnya salah jalur. Soalnya di situ jalurnya bercabang. Terus terus teman gue yang satu ada nih nyariin dia tuh sampai ke Curug Ciberem. Pas sampai Curug Ciberem gue nungguin sejaman nggak ketemu. Nggak ketemu ya kan. Terus gue lanjut ke Batu Kukus terus Itu berapa lama dari penyancangan ke Batu Kukus tuh kira-kira berapa lama? kurang lebih berapa ya? Gue nggak lupa. 2 jaman. 2 jam ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 2 jam. 2 jam lah. 2 jam. Di situ kita tuh lanjut ke Batu Kukus. Pas sampai Batu Kukus tuh kita ketemu temen
kita tuh yang satu tuh yang dikira salah jalur. Oh, yang tadi dikira hilang. Ya, terus dia lagi tidur. Lagi tidur. Iya. Waduh. Dia tidur, guys. Mungkin dia lelah guys. Oke, terus Terus langsung dikagetin sama temen gue. Langsung dikagetin tuh langsung bangun, langsung temen gue langsung pada ketawa gitu. Oh. Dikirain dia hilang, tahunya ketemu lagi tuh batu kukus. itu namanya lega. Iya. Ya kan? Kalau ada salah satu teman kita yang mencar dari rombongan, otomatis kita kan, waduh, si ini kemana nih, ya kan? Tapi kalau udah kayak gitu kan, Bener. itu lega kan, rasanya Lega. lega kan. Terus, Tapi dia salahnya dia sih nggak ngomong dulu. ya itulah. Pas lagi ngopi langsung ngucluk aja udah. Lewatin anak-anak dia ngeliat tapi ngucluk nggak bilang. Di situ anak-anak tuh mulai panik gara-gara dia doang. Nah, itulah pentingnya koordinasi. Apa ya? Seenggaknya kita ngasih tahu dulu gitu ke benar. rombongan kita. Kalau kita nih, misalnya teman kita ada yang mau break dulu di pos ini gitu. Kalau kita sekiranya masih kuat atau kita mau nunggu di pos selanjutnya, tuh kita tuh kalau bisa harus konfirmasi dulu sama rombongan-rombongan kita yang kita Iya. lewatin gitu. Jadi nggak main cari-carian. Nanti soalnya itu nggak enak sih rasanya kalau kayak gitu, benar. Iya. Nanti teman-teman lo nganggap lo kemana, ya kan? Sedangkan lu nya udah di mana? Lu main cari-carian, mungkin temen lu nyari lu kemana, nanti lu di atas nyariin mereka juga, kok nggak ke atas, kok nggak nyampe kan gitu. Jadi itu komunikasi penting banget, ya kan? Iya benar. Jadi mau kita mau duluan atau kita mau break dulu, biarin mereka yang masih kuat lanjut tuh harus diomongin gitu. Jadi nggak main cari-carian. Setidaknya kita tahu. Dan yang penting lagi nih, kalau kita udah janji sama temen nih, ini berdasarkan pengalaman gue ya. Misalnya posisi kita lagi ada di pos 2 nih. Terus kita mau duluan, kita bilang ke teman kita, gue tunggu pos 3 ya. Nah, sampai lu sampai pos 3 itu masih kuat, jangan dilanjutin karena temen lu bakal ngejar target tuh ke pos 3. Karena lu bilang nunggu di pos 3. Iya, Itu benar. intinya sih. Soalnya kalau lu lanjut pos 4, takutnya nanti temen lu mikir macam-macam, entah lu kemana ya kan, Panik amit-amit. juga temen. Kalau Iya, dia bilang. bikin orang panik kan. Benar. Oke, lanjut. Jadi, Eh, gini aja, durasi juga nih. Lu ngecamp di pos berapa gitu atau di pos apa gitu? gua udah dari base camp sih udah pada sepakat sih Di- mau ke langsung Mandalawangi. Langsung jos ke Iya. Mandalawangi. Nah kira-kira tuh waktu udah keburu sore kan udah mau mulai gelap. Nah teman gue cuman berempat Berempat. lah. Oke. Sama temen gue tuh berempat langsung ke Kandang Badak. Nah temen gue yang sisanya tuh langsung di ini dulu Proses terjun. air panas itu pemandian air panas tuh. Oke. Dia ngikam situ kan hujan ya. Dia neduh gue langsung bablas tuh ke Kandang Badak. Langsung gelap tenda. Nah gua tungguin sampai sore jam mulai mau 4:30 belum datang juga. Nah, Tadi sih mau bablas juga. Mandalawangi. Ya, Mandalawangi. Oh, berarti karena nungguin rombongan yang masih di bawah. Benar. Akhirnya kesorean. Sorean jadi Akhirnya- ngecamp di Kandang Badak. Oh, camp di Kandang Badak. Iya, benar. Oke, berarti lu pada summit dari Kandang Badak. Kandang Badak. Oke. Camp di Kandang Badak itu nyampe Kandang Badak itu rombongan terakhir jam berapa? Udah mau mulai gelap sih jam 5:30 lah kalau nggak salah ya. Sengaja itu rombongan terakhir tuh. Iya. Oh, berarti lu sebelumnya ya? Sebelumnya gua Sebelumnya. langsung kita pas rombongan udah pada datang ya kan udah di itu bilang pada mau lanjut ke Mandalawangi apa ke camp di sini. Ada temen gue Lu ngasih pilihan. iya Nanya lah gitu ya. Kita mau lanjut ngecamp di Mandalawangi atau Kandang break dulu ngecamp bermalam di sini gitu, summit dari Kandang Badak. Iya, benar. Oh gitu. Terus terus keputusannya banyak temen gue yang bilang udah kita ngecamp di Kandang Badak aja, waktu juga udah mulai gelap. Oh, berarti jangan dipaksain gitu. kesepakatan bersama ngecamp di Kandang Badak. Nah, Oke, terus habis itu hujan
Hujan. Deres Oh, iya. tuh. Selama lu naik sebelum nyampe kandang badak itu ada kena hujan atau lu bagus Hujan. cuacanya sampai? Oh, kena hujan. Gerimis Gerimis. dikit. Oh, gerimis. Nah, gerimis dikit pas sampai kandang badaknya, pas gue udah pada ngumpul semua tuh kebetulan itu langsung hujan terus. Langsung hujan. Langsung masang tenda. Suara kucing. Kita pas anak-anak nyampe semua tuh kebetulan sih hujan deres. Langsung gitu. Untung bagusnya kita udah gelar tenda. Udah tenda ya? Iya. Udah settle lah. Ah, Udah semua udah siap gitu udah ya. siap. Tinggal di masuk doang ke tenda. Oh. Kita masak tuh. Terus Ya standar lah ya, Iya. standar. Bikin tenda, ada yang ngerakit frame, Nah. ada yang gelar flysheet, ada yang siapin alat-alat masak, ada yang motong-motong, ada yang Jaga, nyuci, segala macam, nyuci beras, nyuci bahan-bahan yang mau dimasak gitu ya. bagi tugas lah. Bagi-bagi tugas lah, itu Iya, benar. standar-standar pendakian lah ya kan. Benar. Rata-rata orang pasti kayak gitu lah. Iya. Kecuali pakai porter. Porter Udah yang masakin. disiapin duluan. Iya. Oke, lanjut. Berarti nih, gue mau tanya lagi. Itu kan berarti ngecamp di kandang badak. Iya. Nah, summit dari kandang badak sampai puncak itu idealnya jam berapa sih? Yang pasnya gitu. Biar Pas. kalau lu sorry ya. Kalau misalnya misalnya gue nih mau ke Pangrango, terus gue sama misalnya ngecamp di kandang badak ya. Iya. Gue ngecamp di kandang badak, tapi gue nggak tahu nih jam yang tepat itu buat summit di Pangrango itu biar nyampe puncaknya pas sunrise kalau cuaca cerah ya. Iya. Itu jam berapa harus summit? Kan gue belum tahu kan. Gue belum pernah guys, belum pernah. Pangrango gue belum pernah. Kalau kemarin sih gua kebetulan pas niatnya sih udah sepakat jam 5. jam 4. Ya jam. Jam 4 kebetulan tuh. Jam 4 subuh. Iya, kebetulan tuh masih hujan dari pas kita baru sampai tuh kandang badak tuh hujannya sampai malam tuh, sampai pengen subuh. Nah, nggak di situ kita lanjut tidur dah, cuma wacana doang tuh summit. Jadi Wacana summit doang. jam 4-nya cuma wacana Iya. karena terhalang hujan. Hujan. Copyright. Pas sampai situ tenda sebelah gua udah pada bangun sih, pada ngajakin summit. Oh, jadi di kandang badak itu space-nya lega. Lega, cuman rame juga. Oh, rame. Malah pas di situ kebetulan tuh pas gue di satu tenda kan tuh gue 4 orang. Nah pas tenda kebetulan tuh di tenda gue nggak ada tidur semua. Tidur sih bentar, tidur ayam lah. Karena itu banjir pas di tenda. Masih tenda. Ya, banjir tenda gue. Banjiran tendanya. Banjiran. Terus gimana? Ya udah gue nggak tidur situ berempat. Barang-barang? Barang-barang basahan semua. Oh, basah semua. Keril basah, semua basah. Logistik basahan. Oh, sorry. Lu berapa tenda? Gua 4 tenda. 4 tenda. Cuman tenda yang satu nggak diisi. Soalnya udah air semua. Oh, Dalamnya. jadi yang parah 1 tenda. Nah iya. 3 tenda masih bisa di. Nah yang dua tenda itu tuh udah tidur nyenyaknya udah. Oh. Dia agak-agak nggak kebanjiran lah. Yang paling parah tenda gue sama yang satu tuh yang nggak dipakai. Jadi 2 tenda kebanjiran, yang 2 nggak terlalu. Nggak terlalu. Masih bisa tidur. Oh masih bisa tidur. Kasihan sekali. Kebanjiran di gunung. Kasian dah pokoknya dah. Seru sih. Seru sih. Nah, berarti kan itu kebanjiran dulu. Iya, malamnya. kebanjiran. Terus hujan, mau summit Iya. jam 4 hujan. Terus Kira- summit beneran itu jam berapa? Kira tuh gue summit jam pas hujan reda ya. Pas hujan reda tuh jam 5. Oh, jam 5. Iya, pas jam 5 gue masak dulu ya kan, ganjal perut. Masak, udah habis makan tuh semua langsung kita tuh kayak summit puncak. Jam setengah 6 lah. Oh, setengah 6. Iya. Reda tuh hujan. Setengah 6 kita naik. Nah, kebetulan tuh teman gue di situ kadang ikut satu Kedinginan. karena kedinginan.
Jadi dia kayak ke puncak. kedinginan karena kehujanan atau kebanjiran. Mungkin kehujanan kayaknya karena Oh, bisa. hujan. Di tenda tuh rembes juga sih. Kadang di gunung-gunung lain pun sama, ada yang namanya hujan kondensasi. Kondensasi itu bisa dibilang hujan lokal, jadi hujan yang di situ doang gitu. Itu nggak terduga datangnya kapan, terus berhentinya kapan tuh nggak terduga. Biasanya udah hujan kondensasi itu nggak lama sih durasinya, tapi kan kita tetap harus antisipasi gitu. Ya. Apalagi di tas kita misalnya ada barang-barang elektronik kayak HP, kamera atau apalah sejenis yang ada listriknya gitu. Kena air kan otomatis kan dia rusak kan? Rusak. Iya, buat mencegah hal-hal tersebut kayaknya jas hujan nggak mahal-mahal amat, ya kan? 10.000 10.000 yang biasa ya kan? 10.000 yang biasa. Di basecamp juga dijualin sih. Oh, di basecamp ada yang jual. Ada yang Oke. jual. Jadi buat kalian yang lupa dari rumah bawa jas hujan, ya bisa dicari di basecamp. Harganya sama. Sama 10.000. Harganya 10.000 Murah. juga sama. Gak dimahalin. Nggak dimahalin kok. Gak tahu kalau saya yang jual. Nah, berarti nyampe puncak jam berapa tuh? 9. Jam 9. Sembilan. Iya, berarti udah siang juga ya. Siang juga. Nah. 3 jaman lah. 3 jam Pas dari 3 Kandang jam. Badak. Dari Kandang Badak ke puncak itu 3 jam. 3 jam. 3 jam. Oke. Gini. Apa ya? Berarti udah nggak dapet sunrise dong. Nggak dapet. Dan mungkin nggak ada sunrise juga ya. Nggak ada. Hujan soalnya kan. Hujan. Di puncak itu first impressionnya gimana? Coba. Bersyukur. Lu dulu. Kalau gue sih berada di puncak Pangrango sih bersyukur bisa berdiri di situ. Oke. Ya. Untuk apa ya? Viewnya mungkin ya kan. Mungkin kebanyakan dari kita penasaran kan. Walaupun di Instagram, di YouTube, di internet, foto-foto orang di puncak Pangrango, tapi kan itu cuma foto. Kalau buat yang belum pernah kan nggak tahu nih. Coba kasih gambaran tuh kira-kira puncak Pangrango itu kayak gimana sih? Kalau buat view-nya sih ada dikit doang ya pemandangannya gitu. Karena tuh teralingnya sama pohon. Beda sama di Gede. Kalau Gede kan luas gitu. Luas. Pohonnya juga jarang kalau di puncak. Kalau di Pangrango itu Masih rimbun. masih ya banyak pohon-pohon lah di puncaknya. Oh, berarti dia puncaknya ketutup ya? Tutup. Iya. Cuma dikit doang. Gitu. Jadi lu kalau ke puncak Pangrango jangan ngarepin view yang kebuka plong nggak ada apa-apa nah. gitu. Iya. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu. Bener. Yang bakal lu dapet itu Bener. di puncak. Kalau gue lihat di Instagram tuh ada kayak batu gitu. Oh iya itu bener ada. Tugu gitu. Iya, Tugu ya, tugu. sorry, tugu. Itu tugu itu ya. Paling kalau di Pangrango foto di situ ya. Walaupun di situ doang sama Di di lembah Mandalawangi tinggal turun doang itu dari puncak. Di Lembah Mandalawangi. Kalau dari puncak berapa lama sih? 15 menit. 15 Ke Mandalawangi. menit, Iya. Iya. Mandalawangi 15 menit dari puncak. Oke. Nah, kan udah nyampe puncak nih. Durasi juga. Langsung gue tanya aja deh. Gue pengen tahu karakter trekking di Gunung Pangrango itu karakternya kayak gimana sih? Karakter si treknya ini. Kalau di Pangrango menurut gue ya treknya sih lumayan sih, mantep juga. Banyak batunya sih, berbatuan lah. Oh, dia tekstur tanahnya lebih ke batu, Iya. bukan tanah. Ke batu. Oh, batu-batu gede gitu atau Nah, kayak pokoknya batu lah. batu? Kalau buat ke tanah sih dari Kandang Badak ke menuju sampai puncak. Iya. Kandang Badak Nah. sampai puncak tuh tanah. Iya. Tanah pasir ada lah ya. Tanah lah. Di situ kalau hujan sih lumayan sih blok juga. Kacau juga ya? Kacau Hujan. juga. Berarti yang harus itu kan karakter treknya ya. Iya. Nah, oke. Nah, pesan-pesan lu nih. Ntar gua nanya satu-satu ya. Pesan lu masing-masing nih kalau buat yang belum pernah ke Pangrango dan pengen nyobain ke Pangrango,
apa sih? Mungkin di awal juga tadi udah kita bilang ya. Ya gue cuma pengen ulang lagi gitu. Persiapan apa aja nih? Terutama buat fisik kita dulu nih, buat diri kita sendiri nih. Sebelum persyaratan berkas-berkas kayak surat sehat segala macam ya. Kalau untuk di diri kita nih, fisik kita nih, apa sih yang dipersiapin gitu? Kurang lebih kalau buat ke Pangrango. Pertama sih fisik, mental ya. Terus kesehatan juga lah yang utama. Kesehatan harus ya. Harus yang utama. Penting gitu. Penting. Penting. Terus sebelum kita pendakian tuh kita lari-lari kecil lah. Jogging lah Ya. Mini jogging lah ya. Bener. Biar sampai sono nggak kaget, nggak kram juga. Kan banyak pendaki tuh yang kram gitu, banyak sih gue lihat kalau di trek-trek. Kayaknya sih kayak gitu doang, kalau nggak jogging, olahraga itu doang sih menurut gue. Oke. Kalau menurut gua sih fisik, mental, sama izin orang tua. Oh, Bentar. Kadang nih guys, sorry, gue potong dulu ya. Kadang orang tuh gimana ya? Yang penting gue ikut. nah benar. Itu kalau gue ngeliatnya lebih ke ngilu sih. Kenapa ngilu? Ada persiapan. Ya, yang terutama itu izin orang tua. Kalau lu masih di bawah tanggung jawab orang tua lu belum punya keluarga sendiri, izin orang tua tuh penting gitu. Jadi jangan maksain gitu. Lu teman-teman lu jalan nih misalnya berangkat yuk ke sini gitu. Nah, otomatis lu izin dong sama orang tua lu. Nah, tapi ada drama nih misalnya di perizinan lu sama orang tua lu. Karena begini dan begini akhirnya lu nggak diizinin. Nah, lu puter otak tuh cari cara gimana supaya gue bisa ikut nih sama temen-temen gue. Lu pakai alasan misalnya ini contoh ya, Mau nginep, ketemu mau nginep teman-teman. nih di rumah si A, Iya. ada acara ini ulang tahun temennya lah atau apalah, atau ngerjain tugas lah apalah, nginep. Itu gue ngilu sih kalau kayak gitu. Kenapa ngilu? Soalnya kalau sampai terjadi amit-amit ya, jangan, kalau bisa kita semua di sini, teman-teman semua yang nonton juga amit-amit jangan sampai, kalau sampai terjadi apa-apa di gunung, itu orang tua kita pasti rasa hati mereka tuh hancur. Pasti. Amit-amit kalau sampai kita nggak ada gitu. Jangan sampai. Nah, kalau hilang terus ketemu itu masih lega lah orang tua tuh. Benar. Tapi kalau hilang, beneran hilang, nggak diketemuin amit-amit jangan sampai. Itu perasaan hati orang tua kita itu pasti hancur parah guys, hancur parah. Makanya jangan sampai lah. Kalau bisa, kalau orang tua nggak ngizinin, ya bilang lah sama teman, skip dulu kan. Ya nggak bisa. Karena Gunung nggak kemana-mana kok. gunung nggak kemana-mana. Kapanpun bisa datang ke gunung, asal ada waktu, ada uang, Benar. sehat. Kesehatan. Ya. Terus kalau tiket kereta, bus atau pesawat nggak mahal, berangkat Benar tuh. terus. Berangkat Kalau terus. mahal jangan dulu, tunggu murah. Ya udah lumayan juga nih obrolan kita sore hari ini tentang ke Gunung Pangrango. Mungkin segitu. Oh sorry ada yang lupa. Jadi rincian budget itu dari Jakarta sampai Jakarta lagi tuh kurang lebih berapa sih biaya untuk ke Pangrango kalau dari Jakarta? Untuk yang kelas-kelas biasa aja, jangan yang kelas-kelas hedon. Kita bukan kelas hedon guys, kelas biasa aja. Gue sih naik motor ya, rame-rame. Nah, naik motor terus. Itu sih cuman bensin sih 60.000 lah, pulang pergi tuh. Bensin 60.000 pulang pergi. Oke, terus? Sampai sana sih bayar sih si Maxi 60.000. Si Maxi 60 juga, oke. Sama sisanya logistik lah. Logistik lo budgetin berapa satu orang? Satu orang tuh 50.000. 50.000. Iya. Oke. Kebetulan tuh gue orangnya rame di pas naik ke Pangrango. Orang berapa? Kira-kira 4 tenda ya? 4 tenda. tenda berapa?
14 lah 14 orang. Lumayan lah. Oke. lumayan. Oke, terus habis berarti lu kalau dari Jakarta naik motor 60.000 PP. Pulang pergi. 60.000 PP pulang pergi. Terus si Maxi 60.000. 60.000. Apa lagi? Udah sih itu aja sih. Kalau parkir sih satu motor sih waktu itu gua 15.000 per motor. Parkir motor per motornya 15.000. 1.000 tuh udah sampai kita turun puncak. Sampai kita turun. Nah, Itu 15.000 bukan per hari ya. bukan. Itu sampai kita turun. Oke, Terus logistik tadi 50 logistik, ya? ya. Oke, terus Itu aja sih kalau buat sisanya sih buat makan lah. Makan sih standar harganya. makan di situ lah ya, di Iya, base di camp base ya. camp. Ya, Oh. di base camp. Kalau itu opsional lah. Kalau Oh. kalian punya dana lebih, mau makan, mau beli souvenir beli. Kalau enggak jangan dipaksain. Jadi paksain. Oke, yaudah segitu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau masih banyak kurangnya karena ini bener-bener pure, ini podcast pertama perdana kita. Sebelumnya gue belum pernah bikin podcast, belum pernah interview orang. Kalau gue di interview pernah, tapi kalau gue nginterview kayak gini gue belum pernah, baru pertama kali. Jadi gitu aja podcast dari kita kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka boleh di like, di komen, dan jangan lupa di subrek. subscribe. Oke. Subscribe terus nyalain lonceng notifikasinya Ya, biar benar. kalau kita posting upload video tentang vlog atau podcast lagi mungkin, atau tentang horor atau yang lain-lain, kalian dapat notifikasi. Semoga kalian jadi orang pertama yang nonton video kita. Ya. Nanti kalau 1 juta subscriber kita ada giveaway. Oke. Betul. Oke. Makasih buat kalian yang udah nonton. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata dan videonya kurang menarik mungkin, karena mohon dimaklumi karena ini podcast pertama kita. Segitu aja. Salam lestari. Salam.